Bisnis. Mitra bisnis, banyaknya event yang digelar di kota besar seperti Surabaya banyak dibidik para pelaku bisnis persewaan handy-talkie atau yang lebih familiar disebut HT. Hal ini pula yang dilakukan Outstanding Rental HT dengan menawarkan beragam kebutuhan alat komunikasi untuk berbagai acara seperti pernikahan, pentas seni kampus, corporate event, outbound, study tour, touring motor, dan lain sebagainya. Terbatasnya jumlah pemain di bisnis ini dilihat sebagai sebuah challenge tersendiri buat Outstanding Rental HT yang mulai serius merintis bisnisnya ini sejak tahun 2012. Lantas bagaimana sebenarnya awal mula ketertarikannya pada bisnis rental HT dan seberapa besar potensi bisnisnya ini di market serta apa pula makna di balik brandnya Outstanding? Bersama saya Yolanda, Bincang Bisnis menghadirkan Alvin dan Jenny, Direktur dan Wakil Direktur Outstanding Rental HT. Awalnya bisnis ini didirikan dari tahun 2012. Jadi saya melihat kebutuhan pasar mengenai alat komunikasi yang cukup sulit untuk dimiliki, khususnya seperti panitia. Terkadang kita lihat juga panitia itu kan seringkali kalau misalkan koordinasi harus lari-lari, harus teriak-teriak. Nah, saya melihat kebutuhan itu. Mungkin hal kecil, tapi ternyata pasarnya saya lihat ternyata besar juga. Kantornya ada di Jalan Pucangan nomor 41. Kalau kita lihat sih potensi atau peluangnya tuh masih cukup besar ya. Soalnya kan ini alat komunikasinya itu nggak terlalu ribet, ya sudah khusus untuk komunikasi aja. Apalagi di event-event itu sangat dibutuhkan itu. Kalau misalnya semacam kayak HT itu, handy-talkie. Kemudian juga untuk HT itu kan cenderung mahal. Satu HT aja bisa sampai harganya seperti HP. Sedangkan dalam panitia itu, panitia kadang-kadang isinya kan nggak cuma satu orang, bisa sampai 10 orang. Nah mungkin dalam suatu acara itu harus beli HT sebanyak 10. Terus kemudian event itu kan juga nggak mungkin dalam 1 tahun itu diadakan setiap harinya. Jadi kita lihat sangat besar kebutuhan di situ tuh. Kalau dari namanya sebenarnya kami memilih Outstanding karena memang itu sesuai dengan strategi layanan kami. Jadi kami ingin memberikan layanan yang outstanding. Makanya kami juga menamakan diri kami Outstanding supaya kami dengan tim kami itu selalu seperti terngiang dengan kata-kata outstanding itu. Lalu siapa saja segmen market yang menjadi target bidikannya? Seberapa luas penetrasi pasarnya? Serta media promosi apa saja yang selama ini banyak digunakan untuk mengenalkan bisnisnya ini ke market? Kalau target market terbesar kami ada di mahasiswa ya. Pertama adalah mahasiswa, kedua adalah siswa, dan ketiga adalah perusahaan. Dan yang keempat itu mungkin reguler ya, jadi tidak dapat dipastikan pasarnya yang mana. Target marketnya sendiri itu memang besar ya. Kalau misalnya untuk HT, alat komunikasi seperti itu memang kebanyakan lebih ke event-eventnya sih. Jadi nggak menentu pada umur. Kalau I.O. itu masuk ke segmen kita yang perusahaan. Itu juga berbanding lurus dengan ekspansi kita. Karena kita kan juga bukan hanya dari Surabaya, juga dari Jawa Barat sama Jawa Tengah sementara ini. Kalau di Jakarta ada Jakarta, Tangerang, terus kemudian Bandung itu untuk daerah Jawa Barat, terus Jawa Tengah dari Solo sama Jogja. Yang Jawa Timur ada Surabaya, Sidoarjo, Jember sama Malang. Dan itu memang kita menargetkan setiap kota memang kita mendekat kepada setiap segmen kita. Saya memensatkan ke teman-teman untuk yuk kita berusaha untuk jemput bola. Mulai dari mendekat ke pasar, membuka stop point yang dekat dengan pasar kita. Kalau Surabaya kita sudah hampir semua universitas sih. Kita punya channel di sana. Kalau Sidoarjo juga sama, kita sudah mulai sejak setahun yang lalu sudah masuk di Sidoarjo juga. Nah kalau misalnya luar kota yang lain itu memang kita khususkan untuk yang ada stock pointnya kita, karena kita kan butuh untuk layanan kita juga, kan kita perusahaan jasa. Jadi Outstanding Rental ini juga harus memberikan gimana caranya memberikan layanan yang maksimal kepada konsumen. Jadi kalau misalnya di luar dari stock point kita, takutnya nanti kalau ada kenapa-kenapa atau ada masalah dari kliennya, nanti kliennya juga repot. Strategi promosi tidak jauh dari pasar kita. Jadi kalau memang pasar kita kan pelajar, kita seringkali memberikan promosi-promosi untuk pelajar. Kemudian kita juga menawarkan kerjasama di universitas-universitas untuk seperti sponsorship. Termasuk strategi pemasaran kita tuh sebenarnya juga merekrut member ataupun agent-agent. Jadi strategi pemasaran kita lebih ke arah seperti travel agent, tapi sistemnya hampir sama dengan travel agent. Jadi kita punya agent-agent di beberapa kota. Nah itu rata-rata mereka itu adalah mahasiswa. Kebanyakan kita rekrut agent-agent dari mahasiswa. Selain juga kita bisnis untuk rental handy-talkie, kita sebenarnya juga memberikan, biasanya kalau ketika kita kunjungan ke beberapa kota, biasanya kita juga memberikan training-training mengenai bagaimana bekerja gitu. Jadi bukan hanya mereka itu sebagai agen, bukan hanya menjualkan produk kita, tapi mereka sendiri juga belajar untuk seperti bekerja seperti apa. Jadi marketing kami pun itu bukan orang-orang yang khusus sebagai marketing, enggak, tapi justru pasar kita sendiri itu yang memarketingkan barang kita sendiri dari sini. Jadi Instagramnya kita itu Outstanding Rental ya untuk yang pusatnya. Kenapa sih kita Instagramnya banyak? Karena untuk tiap-tiap kota kan
kan ada cara promosinya tadi masing-masing kan. Nah, jadi tiap-tiap kota tuh ada Instagramnya masing-masing. Kalau email ada outstandingrentalht@gmail.com. Untuk mewujudkan visinya, ingin membangun suasana kekeluargaan di bisnis rental HT-nya ini, Outstanding Rental HT berupaya untuk selalu jemput bola dan lebih dekat lagi dengan end user yang menggunakan equipment-nya. Tidak heran jika agen atau stock point-nya ada di beberapa kota. Dan adakah pertimbangan khusus untuk membuka keagenan baru di luar kota Surabaya? Dan seperti apa Outstanding Rental HT melihat peta kompetisinya di market? Kalau kami menanggapinya sangat positif ya, karena dengan adanya pesaing itu kami semakin bisa berintrospeksi diri. Bahkan kami juga mendapatkan riset gratis. Artinya dengan adanya rental lain, mereka membantu kami meriset pasar. Kira-kira pasar ini butuhnya seperti apa? Harga berapa sih yang mereka mau? Bahkan kami juga bisa meriset kebutuhan pasar itu sebanyak apa. Itu kita bisa meriset. Bahkan ketika kita mau membuka cabang baru di suatu kota, paling simpelnya kita kan juga mengutamakan efisiensi. Simpelnya adalah kami melihat apakah di kota itu ada rental HT atau tidak gitu. Justru ketika ada rental HT, itu justru menjadi motornya kita untuk membangun rental HT di sana. Tetapi ketika tidak ada rental HT di sana, itu menjadi pertimbangan kita yang paling besar. Apakah di sana ada pasar kita? Nah itu. Jadi memang secara strategik memang kita sangat positif menanggapi persaingan gitu loh. Karena itu motornya kita dan itu memang motivasinya kita. Bahkan itu menjadi teman pembantu kita, membantu kita untuk meriset pasar. Kita pilih dulu kalau misalnya memang benar-benar tidak ada rental HT, kita lihat apakah memang itu benar-benar tidak ada karena memang tidak ada pasar ataukah memang orang masih belum terpikir sampai sana. Karena kita memang kalau misalnya mau buka di kota-kota mana itu kita juga memang ada yang nggak ada rental HT itu kayak Jember contohnya. Jember itu juga kita sedikit orang rental HT lain pesaing-pesaingnya tuh masih sedikit. Nah itu kita kenapa buka di sana? Karena pertimbangan kita juga Jember banyak juga acaranya kayak gitu. Jadi dilihat dari pasarnya juga, dilihat dari pesaingnya juga. Mungkin kulturnya daripada kota itu ya. Contohnya kayak Jember ya, mungkin Jember ini kan kota yang terkenal dengan karnaval dan itu banyak acara-acara. Itu menjadi salah satu pertimbangan kami juga untuk membuka di sana. Karena memang dari awal prinsip kami dan saya juga menekankan ke teman-teman di Outstanding Rental, kalau kita mau cari rezeki ya kita jemput bolanya karena kita yang butuh gitu ya. Bagaimana dengan ketentuan harga sewanya dan unique selling point apa saja yang membuatnya berbeda dengan pemain serupa di market? Serta seperti apa perusahaan dalam mengedukasi calon konsumen yang akan menggunakan equipment-nya? Temukan jawabannya pada Bincang Bisnis bagian kedua sesaat lagi. Bincang Bisnis. Mitra Bisnis Bincang Bisnis kembali bersama Alvin dan Jenny, Direktur dan Wakil Direktur Outstanding Rental HT. Dengan menjalankan konsep keagenan seperti konsep travel agent, Outstanding Rental HT bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan bisnis rental HT-nya. Keseriusannya dalam menjaga kepercayaan konsumen dilakukan dengan memberikan maintenance berkala pada semua equipment yang dimiliki sebagai salah satu bentuk service excellence-nya. Lantas, bagaimana ketentuan harga sewanya dan unique selling point apa saja yang membuatnya berbeda dengan pemain serupa di market, serta seperti apa perusahaan mengedukasi calon konsumen yang akan menggunakan equipment-nya. Kalau harga, kan kita Outstanding Rental ini ada beberapa macam barang. Jadi ada persewaan untuk HT atau handy talkie yang kita tahu, terus untuk TOA dan untuk LCD atau proyektornya plus screen-nya juga. Nah otomatis kan harganya pasti beda-beda. Kalau HT-nya tuh start from 20 ribuan sampai ya nggak tahu tergantung itunya juga sih, HT-nya apa, mereknya apa kayak gitu. Kalau TOA-nya itu start from 60 ribu, LCD atau proyektor itu ada jamnya kan, karena kalau LCD kan pakai jam kan, lumensnya itu tergantung dari situ. Ada berapa jam itu kita ada paket-paketannya gitu. Kalau misalnya LCD itu start from 85 ribuan. Pada dasarnya kita mengutamakan 3 hal. Yang pertama adalah harga, kemudian kualitas dan layanan. Nah kalau hambatan terbesar kami ada di kualitas. Jadi kami dengan harga yang sangat terjangkau, yang notabene cukup murah gitu ya dibanding dengan yang lainnya, kami tetap harus mempertahankan kualitas. Di Outstanding Rental sampai saat ini kami masih bisa mempertahankan kualitas itu dengan salah satunya teknisi yang terpilih, dan kami benar-benar setiap minggunya kami selalu melakukan maintain unit. Jadi kita memang setiap minggu kita selalu ada jadwal. Biasanya kita lebih banyak klien atau customer tuh di hari weekend ya. Cara-cara lebih banyak di weekend. Biasanya di hari pertengahan minggu seperti Rabu atau Kamis kita ada yang namanya jadwal seluruh Indonesia, yaitu jadi seluruh cabang kami melakukan namanya maintenance. Di mana maintenance itu melihat vitalitas daripada setiap unit-unit kami, karena itu barang elektronik juga dan kita tidak tahu kapan elektronik itu bisa rusak gitu ya. Setiap kali ada kerusakan
bahkan kita selalu tertib untuk melakukan pengiriman ke Surabaya. Untuk layanan yang lain yang kita berikan, ini kan alat-alat kita, misalnya persewaan HT atau handtalkie, TOA atau LCD dan lain sebagainya, itu kan berapa orang masih belum terlalu paham ya cara pakainya dan sebagainya. Nah, kita tuh nggak segan-segan untuk mengajari mereka gimana cara pakainya, gimana cara nyetingnya dan lain sebagainya, supaya mereka dapat menggunakan alat komunikasi yang disewa di kita tadi itu dengan maksimal. Lalu apa saja target planning pengembangan bisnis outstanding rental HT ini ke depan, dan tips bisnis seperti apa yang dijalankan dalam membesarkan bisnisnya? Kalau plan kami, target kami itu seluruh Indonesia. Nah, untuk saat ini memang masih ada di Pulau Jawa, tapi tahun depan kami sudah memplanningkan untuk Makassar, kemudian Medan. Itu 2 kota yang di luar pulau yang mungkin kami sekarang lagi observasi. Kemudian juga ada di Pulau Jawa, itu ada di Semarang. Itu kemungkinan tahun depan kita juga akan membuka cabang di Semarang. Itu juga masih observasi, jadi masih proses. Ya doakan aja tahun depan bukan 3 tapi bisa 4 atau 5 gitu ya. Tips berbisnis jasa barang elektronik secara khusus untuk outstanding rental kami itu adalah mengutamakan layanan. Intinya melayani dengan hati. Mulai dari harga, kami memberikan harga yang bersahabat. Kemudian kedua, kami juga memberikan kualitas. Setiap orang tidak mau menyewa atau meminjam barang yang rusak. Nah, itu kita sangat menjaga. Kemudian juga yang penting adalah layanan, yaitu melayani dengan hati. Mereka mau apa, mereka butuh solusi, kita berikan. Karena kita perusahaan jasa, bukan perusahaan produk. Itu yang perlu dipahami dari tips bisnis jasa. Tips berbisnis jasa dari outstanding rental ini khususnya itu lebih kayak melihat kebutuhan masyarakatnya itu butuh kayak gimana, kita berusaha untuk menyediakan hal tersebut. Dan juga kita juga nggak boleh pelit-pelit dalam melayani customer kita. Kalau misalnya memang customernya butuh apa dan lain sebagainya, ya kita juga harus gimana caranya bisa memuaskan kebutuhannya dia itu. Meskipun terkadang kebutuhannya juga banyak kan, agak ribet dan lain sebagainya. Kita gimana caranya bisa mengedukasi customer itu dalam pelayanan kita itu nantinya. Mitra bisnis, sampai di sini perbincangan kami bersama Alvin dan Jenny, Direktur dan Wakil Direktur Outstanding Rental HT. Saya Eva Yolanda. Bincang Bisnis. Baru saja Anda ikuti Bincang Bisnis, program wawancara eksklusif seputar usaha dan bisnis. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, silakan hubungi Pas FM di 504-2288. 504-2288. Sampai jumpa.